Hari ini saya akan membahas apa yang Yesus dapat lakukan di dalam hidup Anda. Alright, selamat datang kembali dalam program kami Unboxing the Truth. Nah, dalam program ini, di hari kedua ini, saya percaya saudara yang melihat video ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan di hari kedua ini, seperti saya katakan tadi, yang kita akan bahas adalah apa yang Yesus dapat lakukan dalam hidup kita. Dan sekali lagi saya informasikan bahwa program ini adalah program Bible Study dari Gereja GSJ Calvary Family. Nah, mungkin teman-teman atau saudara melihat ini dari live streaming dari website Gereja GSJ Calvary Family, atau mungkin melalui podcast dan mungkin juga melalui YouTube channel. Tapi saya percaya pada hari ini saudara akan diberkati Tuhan. Dan saya ingatkan, kalau saudara melihat dari website gereja, saudara bisa klik, ada tombol di sini prayer request, saudara bisa klik dan saudara bisa minta permohonan doa, dan juga ada tombol chat di bawah. Ya, kalau saudara melihat ini dari website gereja, dan juga di bawah ada Alkitab. Jadi saudara nanti bisa lihat di bawah ada Alkitab, ada juga kolom untuk catatan dari apa yang saya mau sampaikan hari ini. Dan Alkitabnya bisa saudara ubah menjadi bahasa Indonesia, tinggal pilihannya di bawahnya saudara bisa lihat. Alright, oke, kita lanjut langsung pada topik kita hari ini. Oke, nah sekarang kita bicara apa yang Yesus dapat lakukan dalam hidup kita. Nah, kembali lagi kita akan membahas dari buku Bible Study kita yang dipandu dari buku ini. Oke, saudara mungkin sudah mendapatkan, dan khususnya jemaat GSJ Calvary Family pasti sudah mendapatkannya. Dan kalau belum, saudara yang melihat video ini bisa komen di bawah ini. Kalau saudara mau, tinggal ketik mau, dan tim kami akan menghubungi, memfollow teman-teman saudara kasih dalam nama Yesus. Oke, kita langsung saja. Dan hari ini kita bicara apa yang Yesus dapat lakukan untuk kita. Alright, oke. Pertanyaan pertama. Nah, kembali lagi, ini kita akan lihat dari Injil Yohanes. Nah, kita akan melalui pertanyaan-pertanyaan ini kita akan dipimpin untuk melihat apa yang Yesus bisa lakukan di dalam hidup kita. Oke, yang pertanyaan adalah bagaimana Yesus memberi makan kerumunan orang banyak itu. Nah, ini mungkin bercerita tentang waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, mari kita buka dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kita akan baca Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Oke, saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau Bapak Ibu melihat video ini, mengikuti program ini bahkan dari podcast, pastikan Bapak Ibu Saudara pada saat mengikuti ini harus bersama dengan Alkitab ya. Bapak Ibu harus membawa Alkitab sehingga program ini makin maksimal untuk berdampak bagi kehidupan Bapak Ibu. Oke, mari kita sama-sama baca. Kalau Bapak Ibu sudah punya Alkitab, mari kita buka dalam Yohanes 6 ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 kita baca. Setelah itu, Yesus menyeberangi Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Banyak orang mengikuti Yesus karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukannya untuk menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk di sana bersama murid-muridnya. Saat itu hari Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang sekelilingnya, ia melihat banyak orang datang kepadanya. Kemudian Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka semua mendapat makanan?" Ia mengatakan hal itu untuk mengujinya. Ia sendiri telah tahu yang akan dilakukannya. Filipus menjawab, "Roti seharga 200 keping uang perak pun tidak akan cukup untuk memberi makan mereka semua. Walaupun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari para muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak, ia mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi itu tidak akan cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini." Yesus berkata,
suruhlah mereka itu duduk. Di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah mereka, kira-kira 5.000 orang laki-laki. Yesus mengambil roti itu lalu mengucap syukur. Kemudian Yesus membagi-bagikan roti itu kepada orang banyak yang duduk di situ. Demikian pula dengan ikan-ikan itu. Yesus memberi makan orang banyak itu sampai kenyang. Setelah mereka semua kenyang, Ia berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Kumpulkanlah roti dan ikan yang tersisa, jangan ada yang terbuang." Maka pengikut-pengikutnya mengumpulkan sisa roti dan ikan itu sebanyak 12 keranjang setelah semuanya kenyang. Mereka itu melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka berkata, "Dia ini seorang nabi yang datang ke dunia." Yesus tahu bahwa orang banyak itu menginginkan dirinya. Mereka bermaksud membawanya untuk mengangkatnya menjadi raja mereka. Oleh sebab itu Ia pergi seorang diri dan menyingkir ke bukit-bukit. Oke, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu melihat ada tidak sama seperti apa yang saya baca, tidak sama seperti mungkin Alkitab yang Bapak Ibu miliki, karena ini saya baca Alkitab bahasa sehari-hari yang adalah satu paket dari buku ini, buku yang kita akan bahas hari ini dari Injil Yohanes. Nah, tapi saudara tidak apa-apa, intinya tetap sama. Oke, kita akan menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Nah, bagaimana Yesus memberi makan kerumunan orang banyak gitu? Nah, dari ayat 1-11 dari pasal 6 tadi, cara Yesus adalah yang pertama Yesus mengucap syukur, kemudian membagikan roti. Nah, ini yang Yesus dapat lakukan kepada kita, bahwa di tengah-tengah mungkin kekurangan, di tengah-tengah sesuatu yang mustahil, tapi ketika Yesus melakukan sesuatu, Dia akan melakukan mukjizat. Nah, Yesus mengucap syukur dan membagikan roti. Artinya ini Yesus juga memberi contoh kepada kita bahwa di tengah kekurangan, di tengah mungkin kesulitan seperti yang dialami Yesus dan murid-muridnya, di tengah-tengah ribuan orang tapi hanya ada 5 roti dan 2 ikan, tapi apa yang Yesus berikan contoh kepada kita, mengucap syukur dengan apa yang Yesus miliki. Apa yang mereka miliki, 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengucap syukur, membawanya, menyerahkannya kepada Allah dan membagikannya. Dan kita melihat bahkan sisa 12 bakul. So, ini menjadi contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian pertanyaan nomor 2. Mengapa makanan yang Yesus berikan lebih baik dari makanan jasmani? Oke, kita akan melihat di pasal 6 ayat 25 sampai 27. Nah, Yesus roti hidup. Orang banyak menemani Yesus di seberang danau dan bertanya kepadanya, "Guru, kapankah engkau tiba di sini?" Jawab Yesus, "Mengapa kamu mencari aku? Apakah kamu mencari aku karena kamu telah melihat mukjizat yang membuktikan kuasaku? Yakinlah kamu mencari aku bukan karena mukjizat itu, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Makanan dari dunia ini dapat menjadi busuk dan rusak, jadi janganlah bekerja untuk mendapat makanan seperti itu, tapi bekerjalah untuk mendapat makanan yang memberikan hidup yang kekal. Itulah makanan yang diberikan oleh Anak Manusia itu kepadamu. Allah Bapa telah membuktikan bahwa Dia ada bersama Anak Manusia itu." Nah, dari ayat ini kita sudah belajar bahwa mengapa makanan yang Yesus berikan jauh lebih baik dari makanan jasmani? Karena makanan yang Yesus berikan adalah makanan hidup kekal. Artinya di firman Tuhan mengatakan yang Yesus berikan adalah makanan yang memberikan hidup yang kekal. Itu sebabnya kenapa makanan Yesus memberikan lebih baik. Dan sini kita melihat juga yang menarik di ayat 27 ini, makanan dari dunia ini tidak menjadi busuk dan rusak. Makanan dari dunia ini dapat menjadi busuk dan rusak.
Jadi janganlah bekerja untuk mendapat makanan seperti itu, tapi bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang memberikan hidup yang kekal. Nah, yang saya pelajari dari sini adalah baik kita bekerja, baik kita berbisnis, baik kita melakukan apapun, semua yang kita lakukan bukan semata-mata hanya kita mau mendapatkan gaji, mendapatkan profit, yang dalam firman ini mengatakan bahwa makanan itu yang dunia berikan itu dapat menjadi busuk dan rusak. Tapi yang Tuhan berikan adalah hidup yang kekal. Jadi apapun yang kita lakukan, seperti firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti itu Tuhan. Ya benar, kita bekerja untuk mendapatkan gaji, tapi kita harus mengerti setiap apa yang kita lakukan ada misi Tuhan. Kita menjadi berkat di tempat kita bekerja, kita menjadi berkat di tengah-tengah usaha kita menjadi berkat bagi customer kita. Jadi kita punya misi dalam melakukan segala hal. Jadi pelayanan itu bukan hanya harus menjadi pendeta. Ketika saudara bekerja, ketika berbisnis, ketika saudara melakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan, melakukan yang terbaik dengan jujur, dengan penuh kasih, maka kita menjadi berkat bagi orang lain. Alright, kita lanjut di pertanyaan ketiga. Nah, bagaimana kita mendapatkan roti dari surga? Nah, kalau kita melihat di sini sekarang di pasal 6 ayat 32 sampai 37, mari kita baca. Maka kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan roti dari surga kepada kamu, tetapi Bapakku yang memberikan roti yang benar dari surga kepada kamu. Roti apakah yang datang dari Allah? Roti yang diberikan Allah adalah Dia yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka mereka berkata kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Yesus mengatakan kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Semua orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Semua orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Aku telah berkata kepadamu bahwa kamu telah melihat aku, namun kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Aku tidak akan pernah menolak siapapun yang datang kepadaku. Nah, jadi kita melihat di di pertanyaan 3 ini, jadi bagaimana kita mendapatkan roti dari surga, yaitu ketika kita datang dan percaya kepada Yesus. Kan dikatakan di sini di ayat 35. Dari ayat 35 saya akan baca. Yesus mengatakan kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Semua orang yang datang kepadaku. Jadi yang datang kepada Yesus tidak akan lapar lagi. Semua orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Artinya kalau kita datang kepada Yesus, kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita tidak akan lapar lagi. Dan yang membuat kita tidak lapar lagi adalah roti kehidupan, yaitu Yesus itu sendiri. Karena kita akan langsung di pertanyaan nomor 4. Bagaimana Yesus memiliki begitu banyak pengetahuan? Wow. Kita melihat dalam pasal 7 ayat 14 sampai 18. Pasal 7, Yohanes pasal 7 pasal 14 ayat 14 sampai 18. Saya akan baca. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke pelataran bait lalu mengajar di situ. Orang Yahudi menjadi heran. Mereka berkata, orang ini tidak pernah bersekolah, bagaimanakah dia mempunyai pengetahuan sedemikian banyak? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dariku sendiri. Ajaranku berasal dari Allah yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak Allah, ia akan tahu bahwa ajaranku berasal dari Allah. Orang itu akan tahu bahwa aku tidak berkata dari diriku sendiri. Ayat 18. Orang yang berkata-kata dari dirinya sendiri sedang mencari hormat bagi dirinya sendiri, tapi orang yang mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, orang itu berbicara benar. Tidak ada kepalsuan padanya. Alright, jadi kalau kita mau lihat di pertanyaan nomor 4 ini, kenapa Yesus memiliki begitu banyak pengetahuan? Karena ajarannya, apa yang Yesus ajarkan berasal dari Allah yang mengutusnya, dan ia tidak berkata-kata atas dirinya sendiri. Nah,
teman-teman juga saudara-saudara, kalau saudara juga ingin memiliki pengetahuan bahkan melebihi dari tamatan saudara atau mungkin dari latar belakang pendidikan saudara, saudara harus datang kepada Tuhan dan hidup dalam Tuhan. Dan setiap apa yang saudara lakukan, seperti saya ulangi lagi, kita harus melakukan seperti untuk Tuhan. Karena sebenarnya kita ini diutus Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam panggilan Tuhan, Tuhan akan memberikan kecerdasan, kepintaran melebihi pengetahuan orang lain, melebihi dari siapa kita sebenarnya. Saya beri contoh, kalau kita hidup dalam panggilan Tuhan, mungkin kita hanya tamatan SMP atau SMA. Tapi karena kita hidup dalam panggilan Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat bahkan melebihi pengetahuan orang tamatan S1, S2, dan mungkin S3. Karena kita hidup dalam panggilan Tuhan. Sama seperti Yesus memberi contoh kepada kita. Dia hidup dalam panggilannya, dia hidup karena dia diutus oleh Allah, dan ini setia di situ, maka Tuhan memberi dia hikmat yang luar biasa. Alright. Kita lihat di pertanyaan nomor 6, bagaimana kita bisa diampuni dari dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita masuk mengenai dosa. Mari kita buka dalam Yohanes 8 ayat 23. Yohanes 8 ayat 23. Right. Gitu sekarang. Oke, saudara, di pertanyaan nomor 5, apa yang terjadi ketika Anda mengikuti Yesus? Jadi saya lompat langsung di pertanyaan ke-6. Kita pertanyaan 5, apa yang terjadi ketika Anda mengikuti Yesus? Pertama kita berbicara mengenai Yesus. Yohanes 8 ayat 12. Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam gelap. Dia akan mempunyai terang yang memberi hidup." Jadi yang terjadi pada kita kalau kita mengikuti Yesus adalah kita akan diberi terang yang memberi hidup. Artinya Tuhan akan memberikan terang dalam hidup kita, sehingga melalui terang itu kita memberi hidup. Artinya ketika kita menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Yesus, maka Tuhan akan menjadikan kita berkat bagi bangsa-bangsa. Kita akan membawa terang. Melalui hidup kita orang akan mengalami hidup. Melalui hidup kita orang akan mengalami pengharapan. Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Alright, saya percaya itu terjadi dalam hidup kita. Oke, nah sekarang di pertanyaan nomor 6. Bagaimana kita bisa diampuni dari dosa-dosa kita? Oke, Yohanes 8 ayat 24. Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosanya. Aku berkata kepada kamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Ya, kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Jadi, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka dosa-dosa kita tidak diampuni. Jadi, bagaimana kita bisa diampuni dari dosa-dosa kita? Yaitu kita percaya kepada Tuhan. Ya, memang seperti mudah sekali menjadi Kristen atau menjadi percaya kepada Yesus atau diselamatkan. Ya, karena firman Tuhan mengatakan di sini hanya kita percaya. Bahkan di ayat lain katakan, jika kamu percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah juru selamat, maka kamu akan selamat. Ya, Tuhan tidak mempersulit untuk masuk surga. Ya, oke, kita lanjut pertanyaan nomor 7. Menurut Yesus, mengapa seorang dilahirkan buta? Nah, ini menarik ini karena sering juga menjadi pertanyaan kita, kenapa aku lumpuh? Kenapa yang ini hamba Tuhan ini seperti ini, dia sakit, dia seperti ini. Nah, ini kita akan menemukan jawabannya. Oke, nah sekarang dalam Yohanes 9 ayat 1-3. Ketika Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Guru, orang itu sudah buta sejak lahir. Siapakah yang berbuat dosa sehingga orang itu buta dilahirkan? Orang itu sendiri atau orang tuanya?" Jawab Yesus, "Bukan dosa orang itu dan juga bukan dosa orang tuanya yang menyebabkan dia buta sejak lahir. Orang itu buta supaya kuasa Allah menjadi nyata di dalam dia." Jadi, kenapa
seseorang dilahirkan buta, kenapa Tuhan mengizinkan itu? Karena dikatakan sini bukan karena dosa siapa-siapa, tapi supaya kuasa Allah nyata dalam hidupnya. Artinya dengan kata lain, supaya dia mengalami kuasa Allah, supaya melalui kelemahannya, melalui masalahnya, dia mengalami kuasa Allah. Sama juga dengan hidup kita. Kalau mungkin kita berpikir, kenapa aku sudah menjadi Kristen, mengikuti Yesus, melayani Tuhan, bahkan mungkin engkau sudah mengatakan aku sudah hidup dalam panggilan Tuhan, kenapa aku masih mengalami seperti ini? Masalah masih ada, pergumulan masih ada, tapi ingat firman Tuhan mengatakan bukan karena dosamu, tapi supaya kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan nyata melalui hidupmu. So keep strong, keep pray, dan terus renungkan firman Tuhan, karena apa saja yang kau lakukan berhasil. Alright, kita langsung pertanyaan nomor 8. Nah, apa yang terjadi kepada orang buta tersebut? Nah, orang buta tadi kita akan lihat kembali kelanjutannya di pasal 9 ayat 6 sampai 7 dan kemudian ayat 10 sampai 11. Nah, kita mulai lihat sekarang di ayat 6 sampai 7. Setelah mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengadu ludahnya. Setelah mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengadu ludahnya itu dengan tanah dan mengoleskannya kepada mata orang buta tadi. Ia berkata kepada orang buta itu, "Pergilah dan basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang disuruh. Maka pergilah orang itu ke kolam. Ia membasuh dirinya lalu kembali. Sekarang dia sudah dapat melihat. Nah, sekarang kita lanjut di ayat 10-11. Mereka bertanya kepadanya, "Apa yang telah terjadi? Bagaimana matamu bisa melihat?" Orang itu menjawab, Orang yang bernama Yesus mengaduk tanah, kemudian dia mengoleskan tanah itu kepada mataku, lalu aku disuruhnya pergi ke kolam ke Siloam untuk membasuh diri. Maka aku pergi dan membasuh diri dan aku dapat melihat. Nah, yang menarik, jadi ya orang buta itu disembuhkan dan disembuhkan oleh Yesus. Nah, sekali lagi seperti Yesus katakan tadi, kenapa dia diizinkan Tuhan buta sejak lahir? Karena supaya kuasa Tuhan nyata dalam hidupnya. Jadi kalau teman-teman sekarang masih ada masalah, masih ada pergumulan, tenang saja, karena Tuhan mau kuasanya nyata dalam hidupmu. Oke, sekarang kita lanjut di pertanyaan 9. Mengapa orang tersebut bersujud dan menyembah Yesus? Oke, mari kita lihat dalam pasal 9 ayat 30 sampai 33. Jawab orang yang tadinya buta itu, "Aneh, kamu tidak tahu dari mana." Jawab orang yang tadinya buta itu, "Aneh, kamu tidak tahu dari mana Yesus datang. Ia telah menyembuhkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang berdosa, tetapi Allah mau mendengarkan orang yang menyembah dan mematuhi Dia. Baru pertama kali terdengar ada orang yang menyembuhkan mata orang yang buta sejak lahir. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak melakukan mukjizat itu." Nah, kita melihat bahwa dalam cerita ini, setelah orang buta itu disembuhkan, ahli Farisi mencoba untuk mencari masalah dengan Yesus, mencoba mencari tahu apakah ini benar mukjizat atau tidak, supaya mereka benar-benar menjerat Yesus. Nah, di sini katakan, jadi kenapa orang tersebut, orang buta itu menyembah Yesus? Ya karena bahwa itu tidak pernah terjadi sebelumnya, bahwa ada yang menyembuhkan orang buta, yang butanya itu dari lahir. Jadi dia menyembah Yesus, bahwa Yesus itu, dia menyadari bahwa Yesus adalah yang datang dari Allah. Nah, artinya kita sebagai pelajaran bagi kita, dalam segala apapun, kalau kita sudah menerima berkat, bahkan sebelum menerima berkat pun, kita harus sujud menyembah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan 10 yang terakhir. Apa yang Anda percaya tentang Yesus? Oke, ini menjadi pertanyaan pribadi, dan saudara, teman-teman, kalau saudara melihat ini dalam website gereja GSJ Calvary Family, silakan tulis ini di kolom chat. Jadi pertanyaan seperti ini, apa yang Anda percaya tentang Yesus? Jadi dari apa yang kita sudah pelajari tadi, apa yang Anda pelajari tentang Yesus? Dan teman-teman bisa tulis di kolom chat dalam
website live streaming dari gereja kita. Dan juga kalau teman-teman mendengar ini dari YouTube, teman-teman tulis di kolom komentar apa yang Anda pelajari tentang Yesus dari apa yang kita pelajari sebelum dari video ini. Dan kalau teman-teman juga mendengar dari podcast, silakan posting di Facebook atau saudara bisa tulis komentar atau saya tidak tahu di podcast, tapi yang paling tidak saudara posting di Facebook atau di Instagram apa yang Anda percaya kepada Yesus. Karena saya percaya ini memberkati saudara. Dari semua yang kita pelajari, apa yang Yesus dapat lakukan. Dari pertama tadi Yesus bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan ada sisa. Bahkan kita sudah belajar tadi apa yang Yesus berikan adalah makanan yang kekal. Dan ajaran Yesus itu adalah bukan ajaran tentang dirinya sendiri, tapi itu bicara mengenai Allah dan itu kebenaran. Dan siapa yang percaya pada Yesus menjadi selamat. Dan sekarang dari apa yang kita pelajari hari ini, apa yang Anda dapat pada video ini, apa yang Anda pelajari, nah apa yang Anda dapatkan, tulis itu di kolom komentar. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ini di YouTube channel saya, atau tulis apa di dalam kolom chat yang ada di platform kita di sebelah kiri saya, atau sebelah kiri saya, tulis, karena saya percaya ini akan memberkati banyak orang. Bukan hanya saudara yang berkati, tapi orang lain yang berkati. Seperti saya sering bilang, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Alright, terima kasih buat teman-teman, buat saudara, buat Bapak Ibu yang sudah melihat video ini program ini atau mendengar podcast ini sampai saat ini. Saya percaya Tuhan memberkati saudara, dan saya berdoa supaya kerohanian saudara semakin menjadi dewasa rohani. Dan bagaimana kita menjadi dewasa rohani? Hanya kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. So, sampai jumpa besok, karena besok saya akan membahas lebih banyak lagi di video-video berikutnya. Karena saya percaya kalau kita merenungkan firman Tuhan, sekali lagi saya katakan apa saja yang kita lakukan berhasil. So, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.